Pemerintah akhirnya melarang mudik Lebaran tahun ini demi menekan penularan COVID-19. Pelarangan mudik menjadi dilema bagi sebagian masyarakat. Lalu bagaimana implementasi pelarangan mudik tahun ini? Kita sudah bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Selamat sore Pak Menteri. Selamat sore Mas Rudi. Pak Menteri, ini kalau kita bicara soal mudik dilarang lagi, saya ingat tahun kemarin juga sudah dilarang. Apa yang menjadi pertimbangan saat ini Pak Menteri? Pertimbangannya banyak, antara lain pertama yaitu kasus COVID kita memang sudah mulai menurun tetapi belum meyakinkan betul, apalagi dengan ditopang oleh kenyataan bahwa secara global banyak sekali negara yang sekarang juga mengalami peningkatan tajam khususnya di Eropa. Kalau tetangga kita Filipina juga mulai naik juga gitu, karena itu kita tidak mau ambil risiko lah, ini kita ingin mengevaluasi berdasarkan pengalaman tahun lalu, kita akan mengkaji ulang terhadap pelaksanaan mudik. Kemudian yang kedua, bukan lagi hipotesis, tapi sudah menjadi tesis bahwa setiap ada libur panjang, kemudian dibarengi dengan gerakan manusia besar-besaran dari satu tempat ke tempat yang lain, itu 2 minggu berikutnya pasti diikuti oleh kenaikan COVID. Ya, kasus COVID naik, angka kematian naik, kemudian rumah sakit penuh. Nah, karena itu belajar dari beberapa kali libur panjang itu, maka kita ingin lebih rapih untuk mengantisipasi libur panjang pada Idul Fitri nanti, Lebaran nanti. Oke, Pak Menteri. Pertimbangan. Ya, ini kalau melihat dari film Dilan itu katanya rindu itu berat Pak Menteri. Ini udah dua Lebaran ini kita menahan rindu untuk pulang kampung bagi sebagian masyarakat ya. Nah, tapi kemudian implementasi dari pelarangan mudik ini akan seperti apa nanti Pak Menteri? Kalau istilah saya tidak melarang ya, ditiadakan gitu. Karena kalau larang itu cenderung nanti orang melanggar gitu. Tapi kalau ditiadakan itu lebih smooth gitu ya. Jadi peniadaan Lebaran itu ya, mudik itu akan diberlakukan mulai tanggal 6 sampai tanggal 17 Mei ya. Ya, tanggal 6 sampai 17 Mei. Kemudian sebelum itu kita tetap memberikan himbauan agar semuanya juga membatasi pergerakan dari suatu tempat ke tempat yang lain, terutama hal-hal yang tidak perlu. Apalagi di bulan puasa, tentu saja kondisi fisik mayoritas umat Islam yang melaksanakan puasa pasti tidak terlalu prima, tidak terlalu fit, maka harus bisa membatasi dirinya masing-masing. Kemudian masalah libur bersama tetap, ya, cuti bersama tetap, yaitu berlaku 1 hari menjelang Lebaran. Sehingga sebetulnya masih ada 5 hari yang cukup panjang, yang itu harus kita manage sebaik-baiknya. Sehingga kalau libur cuti bersamanya tetap berlaku ya, tetapi yang tidak boleh pada waktu cuti bersama itu mudik, ya itu yang tidak boleh. Gitu. Jadi ini mau dipahami. Kemudian juga pengurangan cuti sudah kita lakukan sehingga tinggal 1 hari saja pada Lebaran itu bukan berarti bahwa cutinya hilang. Hak cuti karyawan, hak cuti pegawai tetap ya, hanya dialihkan dari cuti bersama menjadi cuti individual. Kemudian pengaturannya ditetapkan oleh masing-masing perusahaan kalau dia karyawan dan instansi kalau dia kebetulan ASN. Jadi hak cutinya tetap gitu, hanya cuti bersamanya yang dikurangi, dipotong. Karena itu nanti silahkan kapan akan ngambil cuti, yang penting jangan ramai-ramai, dan itu sudah ada ketentuan dari Menpan kalau nggak salah, kalau ASN itu maksimum 5% dari total pegawai di suatu instansi yang boleh cuti bersama itu. Jadi cuti bersamanya itu yang ditiadakan, tapi cuti lebarannya sendiri sebetulnya masih ada 1 hari sebelum... 1 hari. Libur Lebaran dan 1 hari sesudah libur Lebaran, kalau nggak salah saya dengar. Setelah Idul Fitri, sebelum Idul Fitri. Sebelum Idul Fitri. Tapi setelah itu kan nanti kan ada hari kejepit itu, hari Jumat, hari Sabtu, sehingga jadinya sekitar 5 hari. Itu hari kejepit itu berbahaya itu Pak Muhadjir itu. Kalau hari kejepit biasanya banyak orang malah berbahaya. Itu satu sisi soal liburnya, tapi tentunya ini sudah koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dengan pihak kepolisian juga kan Pak Muhadjir ya. Bagaimana untuk kalau ini ditiadakan artinya ada pelarangan kan bagi mereka untuk bergerak keluar kota kan?
Betul. Oke. Ya, sudah. Ini kan keputusan ini diambil melalui proses yang cukup panjang ya. Pertama, ada pembahasan di level eselon 1 ya, pejabat-pejabat kementerian dan lembaga terkait sudah merumuskan. Kemudian yang kedua tanggal 23 kemarin dipimpin oleh Pak Menko Ekonomi, Pak Erlangga selaku Ketua KPCPEN, itu juga sudah mengumpulkan semua masukan tentang persiapan-persiapan berbagai rencana dari masing-masing KL seandainya ada opsi, apakah opsinya itu boleh mudik atau opsi dilarang mudik, itu mereka sudah punya desainnya. Kemudian hari ini tadi tinggal memutuskan saja sambil mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Dengan arahan Presiden itulah kemudian kita putuskan bahwa mudik ditiadakan itu, dan menunya ya tinggal masing-masing KL mengeluarkan menu yang tidak ada mudik itu gitu. Kalau seandainya mudik dibolehkan juga sudah ada menunya gitu. Jadi ini sudah persiapannya sudah relatif matang. Mudah-mudahan sudah relatif lebih rapih dibanding peniadaan mudik tahun lalu. Oke. Kalau dulu itu kan, koreksi kalau saya salah, sempat itu bentuknya adalah imbauan untuk tidak mudik kalau saya tidak salah ya Pak Menteri ya. Kalau sekarang ini betul-betul dilarang untuk mudik ya, ditiadakan kan? Dulu sebetulnya juga larangan mudik ya, larangan mudik. Karena itu waktu itu juga memang kemudian untuk pengendalian yang paling mudah, yang relatif mudah itu kan untuk ASN, kemudian TNI Polri, dan karyawan BUMN. Sedangkan yang di bawah perusahaan-perusahaan itu Ibu Menaker itu sudah mengatur juga, sehingga itu relatif mudah. Yang paling sulit yang dikendalikan adalah pekerja-pekerja non formal, itu. Karena itu kemarin ada kebijakan untuk wilayah-wilayah tempat di mana terjadi konsentrasi karyawan, pegawai dan pekerja non formal, itu kemudian digelontor bansos ya. Kita tahu bahwa untuk wilayah Jabodetabek waktu itu dalam bentuk sembako. Kenapa sembako? Karena kita pastikan bahwa ketika dia tidak pulang, sementara mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, itu punya bahan pokok ya untuk hidup selama menunggu larangan mudik itu. Karena itu untuk wilayah Jabodetabek berupa sembako itu. Nah sekarang ini kemungkinan tidak, tapi tetap semuanya dalam bentuk cash ya, tidak dalam bentuk sembako. Artinya ini ditransfer secara langsung ke individunya atau ditransfer melalui rekening bank? Tergantung. Kalau DKI dan sekitarnya selama ini kan melalui PT Pos diantar ke rumah ya. Untuk menghindari kerumunan, karena kalau itu ditaruh di bank tidak bisa dijamin bahwa mereka tidak akan ramai-ramai datang ke bank mengambil. Karena itu diantar ke rumah ya, dan sekarang ini sudah berlangsung. Artinya kalau maaf nih Pak Menteri, saya jadi agak mungkin bertanya-tanya. Artinya kalau orang itu tidak ada di tempat, apakah bansos yang disampaikan oleh pos itu tidak bisa mereka terima? Artinya ditarik kembali atau bagaimana? Supaya mereka tetap berada di tempat kan maksudnya? Betul, jadi ya memang harus sampai di tangan yang berhak menerima. Dan itu juga sudah ada aplikasi dari PT Pos, nanti siapa yang menerima, kemudian KTP-nya juga ditampilkan, dipotret, kemudian itu dikirim ke pusat data, sehingga betul-betul bisa dipastikan bahwa penerimanya memang orang yang berhak. Itu dari satu sisi harapannya mereka tetap ada di lokasi pada saat bansos itu tiba. Kalau mereka tidak ada di lokasi, maka bansos itu akan kembali ke pos ya? Betul, karena memang yang berhak tidak ada ya, ditarik. Baik, itu dari sisi masyarakatnya Pak Menteri. Tapi kalau misalkan kita bicara soal kendaraan, apakah nanti akan ada pelarangan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum untuk melintas ke luar kota begitu atau bagaimana? Kan yang dilarang itu yang mudik Mas Rudi. Tapi untuk yang tidak mudik, misalnya alasan pekerjaan, alasan keperluan sangat mendadak, sangat penting, itu kan masih dimungkinkan. Sehingga nanti itu menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan dan Polri ya, akan di-backup oleh TNI. Dan sudah ada syarat-syarat, masing-masing KL sudah menyampaikan beberapa persyaratan-persyaratan yang nanti akan dikompilasikan dan diterbitkan oleh Satgas Covid, dan
syarat-syarat itu yang nanti akan dijadikan dasar oleh aparat keamanan khususnya Polri dan TNI untuk melakukan penindakan. Kalau dulu kan ada semacam surat apa namanya, mungkin surat jalan lah seperti itu ya, harus ditunjukkan gitu. Nah, tapi bagaimana? Artinya selama cuti bersama yang dihilangkan itu, bagaimana dengan angkutan umum seperti bus, kereta api, dan juga pesawat terbang? Tetap jalan seperti biasa. Oke. Dengan ketentuan-ketentuan tadi itu. Jadi nanti tetap ada data tentang rapid test, apalagi Pak Menteri Perhubungan juga sudah menetapkan akan gunakan Genus untuk beberapa titik yang itu bisa lebih mempercepat pemeriksaan. Kemudian juga persyaratan yang lain, misalnya kalau dia berasal dari perusahaan ya harus ada surat keterangan dari perusahaan, kalau dari instansi juga harus dari instansi. Tadi Pak Doni mengusulkan minimum pejabat eselon 2 yang bisa memberikan surat keterangan, dan untuk yang pegawai pejabat untuk karyawan-karyawan dan tenaga kerja non formal itu nanti melalui RT, RW dan desa. Oke. Atau kelurahan. Jadi kalau pekerja non formal bukan hanya pekerja non formal, ini memang menjadi agak repot sebetulnya bagi mereka yang punya keperluan untuk keluar kota ya Pak Menteri ya. Makanya kalau memang tidak betul-betul mendesak pasti juga tidak akan ribet-ribet cari surat-surat keterangan kan? Iya, tapi kan memang masuk kita kan untuk melakukan screening siapa yang memang tidak betul-betul mendesak untuk pergi biar tidak pergi. Baik. Ya cuman kata Dilan itu Pak Menteri, rindu itu berat. Baik. Ya, tapi mereka kan bisa pulang kampung di luar hari-hari itu kan, nanti setelah Lebaran atau selama yang penting kan tidak ramai-ramai, tidak berduyun-duyun besar-besaran yang itu bisa menimbulkan kerumunan yang tidak terkendali dan kemudian juga menciptakan penularan dan penyebaran COVID, itu yang justru kita hindari. Kalau perginya sih sebetulnya silakan saja. Yang penting tidak ramai-ramai, karena itu dan seasonnya kan pada waktu di tengah-tengah antara Lebaran itu kan, hari raya itu kan, karena itu yang kita waspadai di tempat itu, makanya peniadaan mudiknya kita tetapkan antara tanggal 6 sampai tanggal 17 itu adalah puncak dari kegiatan yang seandainya tidak ada aturan itu, kemungkinan besar akan terjadi gerakan orang besar-besaran. Baik, intinya di situ ya Pak ya, kita mengurangi mobilitas masyarakat untuk mencegah terus menularnya virus COVID-19. Baik, Pak Menteri, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami di sore hari ini. Sama-sama Mas Rudi.